Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Marupini, di Madrasah Aliyah Rodatul Ulum Fikri Ganjaran Gangan di Malang, di sini jadi model percontohan dari pendidikan IFA. Jadi pelajaran kita kali ini akan membahas tentang sifat IFA. Apa itu IFA? IFA itu memiliki banyak definisi. Namun ada beberapa di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi bahwasannya IFA, al-afaf atau IFA itu fahuwa at-tanazuh amma la yubah wal kafu anhu, yang kalau diartikan itu kurang lebih iffah itu adalah sifat menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dan menjaga diri darinya. Karena kan kalian ini sudah bisa dibilang remaja, akan menginjak masa atau usia dewasa. Jadi kalau kalian lulus dari kelas 12 ini, kalian akan kuliah, di mana kuliah itu berbeda dengan sekolah. Kalian tentunya akan dianggap sudah dewasa, pelajaran kalian pun akan lebih bebas dalam artian kalian bisa memanage pelajaran dan diri kalian sendiri, sehingga IFAH ini oleh madrasah dianggap sebagai bekal penting kalian sebelum kalian akhirnya terjun ke masyarakat dan kuliah. Karena kalian, kita sebagai individu kan tidak mungkin terus-terusan dijaga, dinasehati, diingatkan, dimotivasi. Akan datang waktu di mana kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Kita akan menjadi motivator bagi diri kita sendiri. Jadi itu adalah salah satu tujuan utama dari pembelajaran sifat al-ifah. Sekali lagi, menurut Imam An-Nawawi, ifah itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dan menjaga diri darinya. Jadi kalau ada hal yang dilarang, kita lihat dari definisi Imam Nawawi ini, nggak cukup cuma menjaga diri, tapi juga harus menjauhkan diri dari hal yang dilarang. Karena kalau cuma menjaga, biasanya perubahan itu tidak bertahan lama. Kita kasih contoh, mungkin orang yang suka minum minuman keras, pemabuk. Jadi pemabuk itu, andai kata ada pemabuk yang dia ingin tobat, ingin berhenti dari minum minuman keras, maka dia nggak cukup berhenti dan menjaga diri dari minuman keras saja, tapi dia juga harus menjauhkan diri dari minuman keras, toko yang menjual, warung-warung yang menyediakan, atau orang-orang yang masih minum minuman miras. Karena ada kalanya meskipun kita ini berhenti dari maksiat tertentu, namun kalau kita dekat dengan tempat maksiat atau dekat dengan orang yang pelakunya, nanti lama-kelamaan kita akan tertarik kembali, atau mungkin pelaku itu akan mengajak kita untuk bermaksiat kembali, yang akhirnya kita tertarik atau merasa tidak enak atau apalah alasannya, sehingga kita kembali bermaksiat. Kalau kita membicarakan tentang hal-hal yang dilarang dalam Islam ini sangat banyak. Tidak mungkin dalam 1-2 semester lah kalian di kelas 11 ini kita bisa menyelesaikan semua materi hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kita akan menjelaskan di kelas 12 ini, selama kalian di kelas 12, kita akan menjelaskan hal-hal yang terpenting dulu. Mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Qaddimil aham alal muhim, kata para ulama dalam kaidahnya. Mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Semuanya penting, cuma ada beberapa hal yang dianggap lebih penting. Di antaranya sesuai dengan sabda Rasulullah dulu deh, yang paling bawah itu. Kita mulai dari sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghatan, bahwasannya di anggota tubuh kita atau di raga kita nih ada bagian terkecil, disebut mudghah. Bagian terkecil ini, kata Rasulullah, idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau bagian terkecil ini baik, maka sisa anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Tapi kalau idza fasadat, kalau bagian terkecil ini rusak, maka fasadat jasadu kulluh. Maka anggota yang lain itu akan rusak, mata, telinga,
lisan kita, tangan, kaki kita itu akan ikut rusak tergantung yang bagian terkecil ini. Apa bagian terkecil ini? Rasulullah sebutkan ala wa'iyal al-qalbu. Ya, yang ada di dalam tanda petik itu disebut al-qalbu. Bagian terkecil itu kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan hati. Kalau hati seseorang itu rusak karena maksiat, kemudian hitam karena titik hitam dosa, hitam kemudian mengeras, kotor, maka sisa anggota tubuh yang lain itu akan ikut rusak. Contoh, mata diajak baca Al-Quran ngantuk, telinga buat dengerin pelajaran males, kaki buat melangkah ke masjid terasa berat, dan selebihnya dan lain-lainnya. Itu indikasinya bisa jadi penyebab atau faktor utamanya adalah hati yang rusak. Tapi kalau hati orang yang baik, bersih, seperti para orang-orang yang soleh, maka mereka menikmati proses membaca Al-Quran, mereka bisa meneteskan air mata, sholat, mereka bahkan datang ke masjid sebelum waktunya, sebelum azan sudah di situ, selesai pun tidak buru-buru pulang karena hati mereka bersih. Maka hati yang bersih ibarat gelas yang bersih yang menerima air yang bersih, bening, kalau diminum segar, menyegarkan dan nikmat. Karena hati ini dianggap hal yang terpenting, maka kita akan membahas soal hati atau perasaan sama yang seperti dikatakan oleh Imam Al-Kafuri dalam kitab beliau, dan juga yang dikatakan oleh Imam At-Tibi, bahwasanya iffah, ya, sifat menjaga diri ini utamanya adalah menjaga diri dari perbuatan zina. Zina yang dimaksud adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-32. Allah SWT berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, jangan mendekati, karena maksiat itu umumnya ada prosesnya. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba berzina, alhamdulillah, tapi bisa ada prosesnya. Suka, berkenalan, ketertarikan, kemudian alhamdulillah pacaran dan seterusnya. Sama seperti pepatah dalam bahasa Indonesia, dari mata turun ke hati. Dan kalau hati ini rusak kayak tadi, itu akan sangat berpengaruh kepada prestasi kita, baik akademik di sekolah kayak gini dan kuliah kalian maupun non akademik. Itu akan berpengaruh karena kata Allah, hati yang isinya di setiap raga manusia cuma satu, hati itu nggak bisa juga diisi dengan dua hal bersamaan. Kita ini nggak bisa fokus belajar dan fokus kepada yang lainnya. Hati kita kalau sudah sibuk dengan satu hal, dia nggak bakal sibuk dengan lainnya. Kalau kalian pengen sukses berprestasi dalam sekolah kuliah kalian, maka jangan kalian masukkan di hati kalian hal-hal yang selain itu. Begitu juga sebaliknya, kalau di hati kita sudah ada isi manusianya, direpotkan dengan orang, maka pelajaran itu juga akan terasa lebih sulit. Kalau menurut Imam At-Tibi, wa as'abha al-aqwa li'annahu qatru syahwah al-jibillah al-marhuzah. Ya, Imam At-Tibi juga menyatakan bahwasanya menjaga diri, ya, dari iffah yang disebutkan oleh Imam Al-Kafuri itu memang repot, dan itu pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah manakala menyebutkan maksiat yang tidak berkaitan dengan lawan jenis dengan hati itu, Allah akan menyebutkan dalam Al-Quran, contohnya inna kaida syaitan dha'ifa, bahwasanya tipu daya setan itu lemah. Artinya kita bisa kok gak mencuri, kita bisa kok gak ngerampok, gak ngebegal, ngantuk kita tahan, lapar kita tahan, kita bisa. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan lawan jenis itu saya rasa kita lebih mudah menjaganya. Contoh nih secara logis, ya kan? Andai saya kumpulkan anak-anak tiap kelas, atau bahkan dari yayasan yang berbeda, dari Yayasan Rotul Bulung atau dari MA-nya nih Putri Malupi Putra atau pondok-pondok yang lain di sekitar Ganjaran, kan banyak, ada belasan pesantren. Andai saya ambil sampel contoh per yayasan, per kelas 10 anak saya panggil 1, 10, kemudian saya kumpulkan, saya tanya satu-satu, kamu nih yang pertama pernah enggak ngebegal atau punya niat jadi pembegal? Pasti dia akan jawab, enggak Ustaz. Yang kedua nih, ya, apa pernah kamu ini membunuh atau punya keinginan membunuh? Enggak Ustaz, tidak mungkin. Nauzubillah. Atau ada nih di antara santriwan jadi pengedar? Nah, ada Ustaz, kami bukan pengedar, tidak punya tidak semua. Tapi kalau pertanyaan itu dirubah seperti yang pernah saya jelaskan ke kalian, andai
pertanyaannya dirubah, siapa nih di antara kalian yang pernah pacaran? Atau nggak pacaran deh, cuma kenal, kontak-kontakan, di HP-nya ada kontak lawan jenisnya, pasti semuanya akan tersenyum, diam, mengangkat tangan, yang artinya lebih repot kita ini menjaga hawa nafsu, terutama yang berkaitan dengan lawan jenis. Rata-rata mereka akan mengangkat tangan baik di pesantren, pendidikan formal, non formal, dan hampir setiap instansi pendidikan punya penyakit atau masalah problem yang sama, yaitu berkaitan dengan kurangnya pembelajaran tentang ifah, bagaimana cara kita menjaga diri. Bahkan Rasulullah itu pernah mengatakan di akhir hayat beliau sebuah pesan sabda beliau kepada Sayyidina Zaid. Kata beliau, jaga anak muda ini, karena saya tidak meninggalkan fitnah ya kepada anak muda ini yang melebihi kepada lawan jenisnya. Jadi yang lebih repot dijaga itu memang yang berkaitan dengan lawan jenis atau dengan hak. Jadi al-ifah itu kesimpulannya, al-ifah yang akan kita pelajari adalah menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, dan bagian terpenting dari diri kita adalah hati. Di hati kita itu ada banyak sekali macam-macam perasaan, ya kan? Ada perasaan suka, ada perasaan benci. Yang benci tidak saya bahas karena umumnya membenci itu ya kan menjauhi. Saya tidak suka nih, kita menjauhi. Tadi ingat definisinya, hal yang tidak baik yang kita jauhi itu akan lebih mudah kita menjaganya dibandingkan hal yang kita suka, yang artinya kita dekat dengan dia. Sama seperti pepatah, lebih baik 1000 musuh di luar daripada satu musuh tapi di dalam rumah, musuh dalam selimut. Itu lebih susah kita menjaganya. Jadi hal-hal yang dibenci itu juga perlu kita bahas. Tapi yang akan saya bahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal yang kita sukai. Ini minggu kemarin sudah kita bahas atau belum? Ini kemarin kita sudah bahas, jadi kita lanjut ke ini juga kita lewati dulu. Nah, ke perbedaan. Ya kan? Agar kita mengetahui ada kalanya kagum, suka, atau bahkan sampai sudah cinta, artinya kita ingin memiliki dan juga terikat, repot nih kalau dipisah. Tapi juga ada hal yang mirip dengan cinta, yaitu hawa nafsu. Di sini saya tulis 5 perbedaan. Ada 5 nih perbedaannya. Yang pertama, secara logika, cinta itu menerima kekurangan, kalau nafsu itu menerima kelebihan. Ketika orang itu hanya suka kepada kita karena kelebihan kita, kemudian kalau kita tahu kita punya kekurangan kemudian dia benci, maka itu adalah hawa nafsu, bukan cinta. Karena dia hanya bisa menerima kekurangan, tapi nggak mau menerima, hanya menerima kelebihan, tidak menerima kekurangan. Nanti akan ada juga materi tentang perbedaan ta'aruf dan pacaran, saya bahas sedikit. Ketika masa ta'aruf itu kan mengenal. Kalau sekarang ini jarang ada yang ta'aruf karena sebelumnya sudah kenal. Ya, masalahnya di situ. Kalau belum kenal ada istilah ta'aruf. Dari ta'aruf itu bisa kita ketahui apakah pasangan kita ini baik dan benar-benar suka dengan kita. Di antaranya sekedar contoh, di antaranya kalau semua ada cowok yang datang ke kalian, ya, ta'aruf dalam rangka ta'aruf, kemudian dia penasaran dengan kekurangan kalian, nah, bisa jadi itu adalah indikator kalau dia itu orang yang baik, karena mungkin dia siap menerima kekurangan kalian. Ketika yang ditanya, apa sih yang tidak kamu bisa, saya ingin tahu, karena mungkin ingin melengkapinya, bukan hanya menerima kelebihan. Jadi sekali lagi ya, kalau jika itu menerima kekurangan, kalau nafsu menerima kelebihan, juga terkait. Poin pertama ini juga terkait dengan yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa orang suka itu pasti ada sebabnya. Harus ada sebabnya. Jadi kalian tanya, kenapa sih kamu memilih saya atau suka dengan saya? Harus ada sebabnya. Kalau ada orang yang cowok terus bilang nggak ada sebabnya karena saya itu tulus dan murni, justru itu menunjukkan kalau dia bohong. Karena nggak ada orang suka tanpa sebab tiba-tiba suka. Nggak mungkin dong.
Bahkan kita pun bisa milih mana baju yang bagus, mana yang kurang bagus, mana HP yang mewah dan yang kurang mewah, kan? Mana yang baik dan tidak baik kita bisa milih. Jadi gak mungkin gak ada sebab. Kalau memang benar tanpa sebab, coba aja suruh nikah sama monyet. Kalau dia tidak mau, dia tidak mau lah. Kenapa? Ya karena monyet itu kan ada sebabnya berarti. Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba suka. Jangankan kita, manusia yang terbaik akhlaknya seperti Rasulullah pun, ya, dengan istri yang terbaik paling solehah seperti Sayyidina Khadijah pun, mereka berdua punya sebab. Besarnya cinta Rasulullah karena kesolehan Sayyidatuna Khadijah, karena besarnya pengorbanan Sayyidatuna Khadijah sebagai istri kepada Rasulullah. Bahkan riwayat mengatakan Sayyidina Khadijah itu tidak pernah sama sekali menyakiti Rasulullah dengan perbuatan maupun perkataan. Jadi tidak pernah tersinggung sama sekali. Sangat menjaga etika, sangat menjaga perkataan. Bahkan saking tidak mau ngerepotinnya Rasulullah Sayyidina Khadijah kepada Rasulullah, ya, dikisahkan di riwayat itu bahwasanya di akhir hayat Sayyidatuna Khadijah, di saat beliau sudah sakit, beliau meninggal karena sakitnya. Beliau itu ketika sakit, ya, beliau meminta putrinya, ya, untuk menjaga beliau. Tujuannya bukan karena sakit, tapi beliau pengen kalau Rasulullah ini kembali, karena Rasulullah tahu kalau beliau sedang sakit istrinya, Sayyidatuna Khadijah. Jadi sesekali Rasulullah ketika ngajak kayak sekarang, ya, bersama para sahabat, kemudian beliau kembali untuk melihat, ya, memeriksa keadaan istrinya. Jadi kalau Rasulullah itu mau kembali ke rumah, maka Sayyidatuna Khadijah minta kepada putri-putri yang menjaga beliau untuk membangunkan beliau, jadi duduk, nyandar dan kelihatan sehat. Dan beliau minta putrinya untuk didandar. Anggaplah kalau bahasa sekarang dikasih lipstik biar kelihatan merah gak pucat, demi menjaga perasaan Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau masuk terus ngintip lihat, oh sehat, duduk, gak pucat, cerita sama putrinya kayak gitu. Padahal aslinya beliau sangat merasa kesakitan tapi ditahan. Kembali Rasulullah melihat sehat, balik lagi. Terus seperti itu sampai akhirnya ketika Rasulullah kembali, putri-putri beliau sudah menangis dan Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal dunia. Bahkan sampai akhir hayatnya pun, ya, Sayyidatuna Khadijah tidak pernah merepotkan Rasulullah, dan itu yang menjadikan Rasulullah itu sangat sayang kepada Sayyidatuna Khadijah. Bahkan riwayat mengatakan Rasulullah tidak langsung nikah. Sebagian mengatakan setahun penuh. Oleh karena itu tahun itu sampai disebut dengan Amul Huzni, saking terlihat dari mimik Rasulullah itu kesedihan karena besarnya cinta Rasulullah, karena sebab yang mulia tadi. Itu Rasulullah yang mulia aja ada sebabnya. Sayyidatuna Khadijah pun memberanikan diri karena melamar Rasulullah karena melihat Rasulullah ini pria yang baik, solid dan jujur. Jadi kalau ada orang desa kita tiba-tiba sok suci hatinya datang bilang saya suka tanpa sebab, tulus dan murni, justru itu menunjukkan kalau dia bukan tulus, bukan tanpa sebab, tapi dia belum nemu. Kira-kira saya mau ngasih alasan apa ya? Mau bohong apa ya biar bisa dipercaya dan kelihatan so sweet gitu loh. Nah, dipikir bahaya kira-kira. Karena sekali lagi gak ada yang tidak ada sebab. Nah, oleh karena itu saya ingatkan, hati-hati ya. Kadang alasan kita dicintai menjadi alasan kita dibenci. Kalau ini dari saya sih, menurut saya pribadi, ini mungkin mirip konsep dari saya. Alasan kita itu dicintai akan menjadi alasan kita dibenci. Contoh, kalau ada orang yang suka kepada kita karena visi kita, kecantikan kalian, gak salah sih. Cuma usahakan jangan cuma cantiknya saja. Karena kalau cuma alasan cantik tadi, alasan dia menyukai kita, nanti suatu saat akan menjadi alasan dia membenci kita. Bisa jadi nanti kita akan ditinggalkan. Kenapa? Karena ada yang lebih cantik. Jadi kalau alasannya cuma cantik kayak gitu. Oleh karena itu, ada sebuah kisah Imam Hasan Basri pernah didatangi oleh seorang ayah, orang tua. Ya, dia mengatakan kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam, yang datang melamar putri saya ini banyak. Ada orang yang punya jabatan, ada orang yang punya harta, ya kan? Dan ada orang yang soleh. Kira-kira saya pilih yang mana? Kaya, punya jabatan, atau yang soleh? Kata Imam Hasan Basri, sebenarnya ini keputusan Anda sebagai orang tua dan putri yang akan menjalani kehidupannya. Cuman kalau boleh ngasih saran, saya menyarankan yang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu kalau ternyata setelah menikah benar-benar suka dan cocok dengan putri Anda, dia akan
Tapi andai kata tidak sesuai perkiraan atau ekspektasinya, kok ada hal yang mengecewakan, tenang. Kata Imam Hasan Basri, karena dia punya ilmu dan soleh, maka dia tidak akan menyakiti putrimu dan tetap menjaga haknya. Karena dia punya agama, punya keimanan. Iman itu yang akan menjaga dia dari bermaksiat, mukul, nyakitin, bohong, semena-mena, selingkuh dan macam-macam. Tidak mungkin dilakukan karena dia takut kepada Allah. Tapi kalau orang yang kaya dan orang yang punya jabatan sedangkan tidak punya ilmu, tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Akan datang masa di mana istrinya akan disakiti, baik fisik naudzubillah atau psikisnya dengan kata-kata dan ucapan yang kasar. Jadi kalau kita dipilih, kalian dipilih karena fisik boleh. Memang kita harus memandang fisik, ya kan? Karena yang akan kita lihat di rumah dari bangun tidur, mau tidur sampai mati, ya muka orang itu yang kita lihat kan? Kalau nggak enak dilihat kan kita mau tidur, aduh, bangun tidur lihat ya Allah, amit-amit, ya. Nah, jadi memang yang kita pandang itu adalah fisik. Di salah satu kitab yang ditulis guru saya, Habib Ali Baharun, dalam kitabnya Syamsul Munirah bab nikah, ada pendapat Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kalau kalian menikahkan putri kalian, pilihkan pasangan yang enak dilihat, yang secara fisik tampan itu wajah itu tampan atau cantik, karena dia yang akan dilihat oleh putrimu atau putramu setiap hari 24 jam sampai mati. Kalau gak enak dilihat kan kasihan, horor rumahnya. Rumah tuh bukan selasa surga, bukan beti jannati, kayak rumah hantu di wahana, ya kan? Ya buka ini lagi ya kan, mana mau jengkol. Nah, sehingga memilih fisik itu bukan sesuatu yang dicela dalam agama, gak boleh juga. Bahkan Rasulullah ketika menjelaskan tungkahul mar'ah, biasanya seseorang wanita maupun pria itu dipilih, Rasul menyebutkan kok di jamaliha, karena parasnya itu disebutkan. Artinya nggak salah kita menilai dari paras, karena memang itu yang akan kita nilai dan itu yang kita nikmati. Kemudian ingat, tujuan nikah kan al-ghadul lil basar, biar kita menjaga pandangan, nggak jelalatan, nggak lihat sana, kelihatan haram. Ya secara otomatis karena menjaga pandangan, nyari yang enak dilihat. Kemudian juga nggak salah ya, dalam Islam nggak salah kalau kita ini melihat hartanya, terutama perempuan nyari cowok mungkin yang kaya, nggak salah dong, karena kalian perlu dibahagiakan, perawatan kaya mahal, jalan-jalannya, itu semua nggak salah. Hanya saja sama Rasulullah ditambah dilihat, ingat jangan sampai dilepas nih yang terakhir, harus yang soleh, yang baik, paham agama. Fatfar bidzatid, tadi baca kata Rasulullah, kalau dia memiliki agama selain ganteng dan kaya, maka kalian menjadi orang yang paling beruntung. Karena orang yang punya agama gak mungkin menyakiti kalian baik psikis dengan kata-katanya, apalagi main kasar secara fisik, gak mungkin dilakukan. Nah, itu poin yang pertama, membedakan antara hawa nafsu, sekedar hawa nafsu, atau benar-benar suka cinta dengan diri. Sahih sudah betul. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke nomor 2, 3? Ustaz, kalau ngehalu gara-gara terobsesi itu dosa? Ya. Pertanyaannya, kalau ngehalu karena terobsesi, kita menginginkan sesuatu yang menurut kita menarik, gak salah ya kita suka dengan yang hal yang menarik. Nah, tapi ngehalu, sebenarnya antara ngehalu dan tidak itu ada pada diri kita sendiri, ya kan? Menurut saya untuk mendapatkan ini adalah sebuah halusinasi saja, angan-angan. Maka kita tidak boleh berangan-angan. Buat apa kita berharap mendapatkan hal yang tidak bisa kita dapatkan? Itu cuma nyakitin diri sendiri kan? Pengen ya, enak ya, seru ya, romantis ya, seneng ya kayaknya. Kita berharap habis lihat film, kita berharap itu kita, habis baca novel kita menghayal itu kita. Ya, atau melihat artis tertentu, apalagi artis luar negeri, berharap coba pasangan saya itu. Ini hal itu dalam artian tanya diri kita, memungkinkan atau tidak mendapatkan itu. Kalau jawabannya ya enggak sih Ustaz, kayaknya kemungkinan cuma 10-1% gitu. Maka itu halusinasi atau angan-angan aja, jadi tidak perlu, karena itu nyakiti diri sendiri. Tapi kalau menurut kita ada sih kemungkinan, meskipun repot ya, 50-50 lah ini, 50 ditolak, 50 diterima.
tapi tetap ada kemungkinan Ustaz. Maka itu adalah harapan. Boleh kita minta contoh yang terjadi kepada Sayyidina Zulaikha dan Nabi Yusuf. Tahu usia mana Nabi Yusuf orang paling tampan nomor 2 sedunia. Dari sejarah manusia atau pria manapun yang pernah kalian lihat di TV, siapapun apapun mereka, itu cuma secuilnya Nabi Yusuf. Ya, berharap Sayyidina Zulaikha dengan cara mendekati Allah. Oleh karena itu, ya pesannya adalah untuk mendapatkan ciptaan makhluk, maka dekati sang pencipta, boleh mintanya sama Allah. Jadi sekali lagi, kalau itu sekedar angan-angan kayaknya nggak bisa kita dapatkan, untuk apa kita perjuangkan? Kan cuma buang-buang waktu, nyakitin diri sendiri. Tapi kalau ada kemungkinan kita bisa mendapatkannya, maka nggak ada salahnya kita mencoba. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba karena takut gagal. Ya. Kemudian kalau apakah ini angan-angan Ustaz buat saya atau harapan? Ya yang tahu kita sendiri. Ada pertanyaan lain? Ya kalau ada tanya aja. Gak usah sungkan, mumpung gratis. Itu Ustaz kan. Oh iya, janji itu kan nggak boleh diingkari Ustaz. Terus kalau kita janji ke diri sendiri terus diingkari itu boleh nggak? Ya, janji itu nggak boleh diingkari kecuali kalau janjinya nggak baik. Saya janji kita akan hidup semati. Ya. Suami bukan, istri bukan, janji yang aneh-aneh. Kalau yang itu bisa ditepati ya. Ya. Janji kalau berkaitan dengan hal yang nggak baik nggak bisa, ya kan? Janji pengen jalan-jalan yang maksiat, maksudnya yang pengen ke klub pengen kemana ya kan? Kalau janji itu tidak baik, maka tidak usah ditepati. Tapi kalau janji itu baik, maka harus ditepati. Artinya harus itu bukan berarti kalau nggak menepati kita dosa tertentu. Karena kalau disabda Rasulullah, ya janji itu berkaitan dengan orang ini munafik atau tidak. Karena kebiasaan orang munafik itu iza tawa'ada takhallafa. Dia berjanji, dia ingkar. Kalau ingkar janji kepada orang lain tak boleh. Ustaz tadi pertanyaannya. Lalu gimana kalau ingkar kepada diri sendiri, janji pada diri sendiri? Kalau janji itu baik, maka Allah justru lebih tidak senang kalau kita itu ingkar pada janji kita sendiri. Contoh, ya janji pada diri sendiri nih. Saya janji setelah ini saya mau berubah, saya mau ikutin apa kata Ustaz, atau kita dengar ceramah terus iya ya. Selama ini saya salah, saya pengen jadi individu yang baik. Saya akan mulai sholat, saya akan mulai menutup aurat pakai kerudung yang benar, saya mulai ngaji, saya mulai apapun itu baik. Terus malas, ingkar kita, besok aja deh, nanti aja deh, minggu depan lah. Kalau udah lulus lah sekadar, kalau inilah, itu namanya ingkar janji pada diri sendiri, dan itu juga jauh lebih tidak baik. Sama halnya seperti pelit sama orang lain itu tidak bagus ya. Kalian punya uang 5.000, teman kalian lapar, sebenarnya ada sisa uang 5.000, tapi jangan nih emang buat besok. Pelit namanya, itu tidak baik. Tapi pelit buat diri sendiri itu jauh lebih tidak baik. Contoh, kita lapar, uang ada, tapi emang tak tabung lah buat besok, buat liburan, buat beli baju bagus, buat beli kuota, buat HP. Kita posisinya lapar, tapi pelit pada diri sendiri itu Allah jauh lebih tidak suka. Punya uang mau lebaran, bisa nih ada uang 100.000 lumayan beli kaos yang bagus, tapi eman deh buat balik ke pondok lah, nanti gak banyak jajannya, belinya yang 35. Itu namanya pelit buat diri sendiri. Uang kita, baju buat kita yang pakai, ya, kita yang nikmati, tapi kita milihnya yang jelek. Itu namanya pelit buat diri sendiri. Itu juga tidak baik, justru jauh lebih tidak baik dibandingkan pelit atau ingkar janji kepada orang lain. Masih ada yang lainnya? Iya, itu nanya. Kalau hati yang udah terlanjur kotor ya, itu bisa kah dibersihkan? Hati yang terlanjur kotor bisa nggak dibersihkan? Gak ada dosa yang tidak bisa dibersihkan, gak ada kesalahan yang tidak bisa dihapus selama kita benar-benar taubat, mau berubah, ya, maka pasti bisa. Ada. Lihat Sayyidina Umar, beliau juga memiliki kesalahan yang banyak, itu banyak besar. Tapi beliau bisa berubah menjadi salah seorang yang paling dipercaya, bahkan terbanggakan dalam Islam. Dan banyak kok kisah yang lain yang dulunya tidak baik, kemudian berubah menjadi baik. Terakhir saya tutup
ditutup dengan cerita berkaitan dengan hati, ya kan? Kalian ini meskipun hati kita kotor, tetap berbuat baik, tetap beribadah, sama seperti cerita ada seorang anak yang punya orang tua yang soleh. Kalau ibadah ayah ini menikmati, bahkan kalau ngaji sampai bisa meneteskan air mata anaknya ini. Kemudian anaknya bilang, ya, kok ayah ini bisa ya, Bi? Abi kok bisa sih menikmati ibadah? Kok saya tidak seperti Abi? Akhirnya kata ayahnya, kamu ingin bisa seperti Abi ya? Abi kasih tahu caranya, pasti maju. Gimana? Seneng dia. Sama ayahnya diambilkan ember, kemudian abinya ngambil ayahan, kayak yang buat ngayak beras itu, dan kotor, sudah kotor, ada bekas arang yang hitam kotor. Kata ayahnya, kamu bawa ayahan ini, pokoknya tong ember yang besar ini harus penuh, tapi ngambilnya pakai ayahan ini. Iya siap, nanti kalau bisa saya bisa usut, ya pasti bisa menikmati ibadah seperti Abi. Semangat anaknya, diambil, diisi terus, bolong, tumpah, lebih banyak tumpahnya, sampai mungkin setengah atau enggak sampai anaknya kecapean, tidak kuat sudah. Karena memang dia menggunakan keranjang yang bolong buat ngambil. Akhirnya balik dia, nyerah. Tidak kuat, sudah nyerahlah, nggak jadi. Ya. Akhirnya kata abinya, nah, jangan lihat embernya sudah berapa banyak isinya, tapi lihat keranjang yang kamu gunakan untuk ngambil air itu. Pas dilihat tadinya kotor karena diambil air lagi, buat ambil air lagi berkali-kali, lama-kelamaan ya jadi bersih. Hati kita tuh juga gitu. Jadi kalau hati kita ngerasa ini banyak, masih ada kotor, ibadah tetap susah, apa terus ibadah, sholat, paksaan, ngaji meskipun dikit, apa teruskan. Lama-kelamaan meskipun kita mungkin tidak ngerasa, tapi hati kita akan bersih perlahan. Oleh karena itu Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, kata para sahabat, Rasulullah, apa sih ibadah terbaik? Kan ibadah ini banyak macamnya, ngaji, zikir, sholawat, sedekah, sholat banyak. Tapi apa yang terbaik? Lihat jawaban Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan khairul amal, sebaik-baiknya ibadah atau perbuatan baik adalah adwamuha. Terserah apa saja, yang penting kalian bisa istiqomah meskipun dikit. Sehari baru belajar ngaji, cuma bisa satu halaman, bukan satu lembar ya, satu lembar 2 halaman, cuma 1 halaman atau setengah, dikit tidak masalah, yang penting istiqomah, kata Rasulullah, itu yang terbaik. Wa in qullan. Ya, di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan meskipun sedikit, sebaik-baiknya ibadah adalah yang bisa istiqomah. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika.